Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 1, analisis sosial, yang beranggotakan yang pertama, Rosita Angguning Tias, yang kedua, Tita Kurniawati, yang ketiga, Winarsih, dan yang keempat, Wildan Masruri. Kami di sini akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu tentang masalah sosial, contoh masalah sosial, dan juga analisis tentang masalah sosial. Langsung saja yang pertama yaitu tentang pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu kondisi yang terjadi di suatu masyarakat yang tidak diinginkan terjadi. Pengertian lainnya yaitu masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah yang ada tersebut harus segera dicari solusinya karena masalah sosial menyangkut banyak orang atau masyarakat luas. Selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu yang menyangkut dengan kondisi kesehatan. Yang kedua ada faktor ekonomi, yaitu yang menyangkut tingkat kesejahteraan dan kebijakan pembangunan. Yang ketiga ada faktor psikologis, yaitu tentang kondisi mental dan kejiwaan. Yang keempat ada faktor geografis, yaitu tentang kondisi iklim dan potensi bencana. Yang kelima ada faktor demografis, yaitu menyangkut pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk. Dan yang keenam yaitu tentang faktor budaya, yang menyangkut nilai budaya dan perilaku masyarakat. Selanjutnya yaitu contoh masalah sosial. Ada banyak masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Antara lain yaitu yang pertama ada kesenjangan sosial, yang kedua ada tingginya penyakit menular seperti sekarang ini yaitu tentang COVID-19, yang ketiga ada kemiskinan, yang keempat ada pengangguran, yang kelima ada pernikahan dini, yang keenam ada pendidikan yang rendah, yang ketujuh ada kriminalitas, dan juga yang lainnya. Untuk materi yang selanjutnya adalah analisis masalah sosial, yaitu tentang pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan undang-undang perkawinan, yaitu pada perempuan dengan usia yang kurang dari 16 tahun dan laki-laki dengan usia yang kurang dari 19 tahun. Di Indonesia ini banyak sekali kasus pernikahan dini. Padahal Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 sudah melarang dengan tegas tentang adanya pernikahan dini. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tita Kurniawati. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Yang pertama, faktor putus sekolah. Faktor ini muncul karena rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, dan hal ini juga disebabkan oleh perekonomian keluarga tidak mendukung untuk melanjutkan pendidikan, sehingga mereka tidak mempunyai kegiatan atau tidak mempunyai pekerjaan. Dan dari pihak keluarga juga menyetujui akan hal tersebut, walaupun usia mereka masih di bawah umur. Yang kedua, faktor ekonomi. Pernikahan tersebut dikarenakan orang tua terpaksa menikahkan anaknya dengan harapan agar bisa sedikit berkurang perekonomian keluarga, dan tujuan lain untuk melihat anaknya bersama pasangan agar semua keinginan terpenuhi. Yang ketiga, faktor kecelakaan atau hamil di luar nikah. Faktor ini disebabkan ketidaksengajaan akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Dampaknya harus menanggung jawab perbuatan dengan menikahkan secara dini. Yang keempat, faktor religi. Mereka memahami bahwa menikah merupakan sebuah kewajiban dan penyempurna ibadah. Maka mereka berpendapat bahwa agama mempunyai arti penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu faktor tradisi keluarga. Kebiasaan nikah dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua. Hal ini berlangsung terus-menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.
Yang keenam, yaitu faktor adat istiadat dan kebiasaan setempat. Suatu daerah mempunyai tradisi bahwa tidak boleh menolak pinangan seorang terhadap putrinya, walaupun masih berusia 16 tahun. Karena hal ini dianggap menyepelekan dan menghina orang tua. Selanjutnya, dampak positif dari pernikahan dini, yaitu 1. Untuk menghindari dua insan dari resiko melakukan pergaulan bebas yang melanggar ajaran agama atau norma sosial. Yang kedua, dapat memupuk rasa tanggung jawab yang lebih tinggi dan dapat menguatkan mental sejak awal pernikahan. Yang ketiga, dapat melakukan perubahan dari segi pola pikir untuk hidup mandiri. Yang terakhir, mengurangi beban ekonomi dalam keluarga. Itu tadi dampak positif dari pernikahan dini. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Wildan Masruri. Baiklah, yang selanjutnya ialah dampak negatif pernikahan dini. Yang pertama, tidak bisa memenuhi atau tidak tahu hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang kedua, jika mental dan fisik belum matang dapat mengakibatkan pertengkaran yang tidak dapat dihindarkan karena kedua pihak masih egois. Yang ketiga, dari segi pendidikan, apabila ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai karena tugas dan beban setelah menikah semakin banyak. Yang keempat, sempitnya peluang mendapatkan kerja. Yang kelima, interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Yang keenam, perceraian karena pernikahan masih rawan, belum stabilnya emosi dan cara pola pikir yang belum matang. Yang ketujuh, kurang harmonis, disebabkan karena masih mementingkan ego masing-masing tanpa musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedelapan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Suami memperlakukan istri dengan seenak hatinya karena beranggapan bahwa istri adalah hak suami. Selain itu juga disebabkan karena rasa cemburu yang berlebihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Winar. Oke, saya lanjut. Slide lanjutan dari dampak negatif pernikahan di usia dini yang ke-9, yaitu pernikahan dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentannya penyakit. Yang ke-10, dampak pada kesehatan reproduksi, yang mana mereka harus mengetahui kapan mereka sudah siap untuk melakukan hubungan yang sehat. Dan yang terakhir, kematian. Pernikahan dini dapat menyebabkan hilangnya nyawa seorang bayi yang baru lahir karena kehamilan di usia mudanya. Wanita dalam pernikahan dini sebetulnya belum siap untuk melahirkan. Dari hal ini dapat mengakibatkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi yang semakin tinggi. Slide selanjutnya, cara mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Yang pertama, memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan. Yang kedua, mendidik dan memberikan wawasan kepada para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak. Yang keempat, mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi. Dan yang terakhir, menawarkan dukungan ekonomi kepada anak dan keluarga. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.